mulai perkuliahan kita dengan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian logika digital ya. Langsung saya masuk ke materi ini ya. Ini dulu ke pengantar dulu sebentar ya. Sudah kelihatan kan sharingnya? Sudah. Masuk ke kuliah rangkaian logika digital. Ini SKS ya. Ini materinya. Bagi yang ulang ya udah paham nih ya. Dari bilangan, nanti baru kita masuk ke sandi binar, gerbang logika. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Kemudian dari gerbang logika nanti rangkaian aritmatika adalah gabungan dari gerbang logika tadi ya. Kemudian penyederhanaannya supaya ada pengiritan bahan. Kemudian materi berikutnya adalah multivibrator atau flip-flop. Kemudian masuk ke pencacah atau counter, dan kemudian register terakhir. Nah, ini materinya. Bukunya ini ya. Boleh. Selain itu yang penting teknik digital ya. Digitalnya ada, boleh digital. Boleh buku bahasa Indonesia ada di pustaka kita. Silakan cari juga di internet, bisa bebas ya. Tapi yang penting tadi materinya ini yang kita bahas. Yang bab ini ya, dari 1 sampai bab 8. Ini paham ya? Ininya. Nah, cuma nanti tugasnya kalian kumpul ke ini ya nanti ya. Ke Google Classroom ya. Ya, Pak. Itu sama nanti. Nah, ini nggak usah kita ini kan, kita langsung ke ini ya, langsung ke materi langsung kita ya. Nanti kalau saya terlalu cepat, tolong diiniin ya. Masuk ke bab pertama, bilangan ya. Nah, bilangan dari bab ini nanti diharapkan kalian itu mampu untuk mengubah bilangan yang biasa kita kenal, bilangan desimal, ke bilangan peralatan digital. Yang biasanya adalah binar. Sedangkan oktal dan heksa itu adalah penulisan supaya tidak terlalu panjang ya. Karena binar itu nanti dia bilangannya hanya 2 ya. Sehingga jika besar akan panjang. Makanya disingkat dalam penulisannya nanti oleh heksa. Tetapi peralatan digital tetap memakai binar. Nah, dia seperti saklar ya, saklar tertutup atau tidak, ada tegangan atau tidak, itu saja. Nanti kemudian aritmatikanya menjumlah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi bilangan binar. Nah, untuk bilangan yang pertama tadi, desimal. Nah, biasanya kalau bilangan kita perpikirannya ke sini, bilangan desimal. Padahal bilangan itu tidak hanya desimal ya. Nah, tapi yang paling banyak digunakan ya desimal. Cuman di peralatan digital nanti dia tidak bisa menggunakan desimal karena terlalu banyak kemungkinan. Ya. Sedangkan peralatan digital itu hanya 2 saja yang di ini. Ya. 2 saja yang di ini kan ada atau tidak. Nah, itu saja ya.
bilangannya mulai dari 0 sampai 9. Kemudian, jika lebih besar adalah kombinasi, sama dengan biner tadi juga. Kombinasi. Jika lebih besar adalah kombinasi dari 0 sampai 9. Tetapi 0 tidak bisa paling depan jika kombinasinya lebih dari 1. Tidak ada 0,1 nilainya ya. Nah, nilainya ya 1. Tapi ada 1,0, berarti dia 10. 7,0, 70. Tidak ada 0,7, nggak ada. Ya. Jadi bilangannya di depan itu paling kecilnya 1. Kalau lebih dari 2 ya. Ada yang masuk lagi. Nah, sekarang kita masuk dulu ke bilangan desimal tadi. Struktur penulisannya, mau desimal, mau biner nanti, mau oktal, mau heksa, sebenarnya sama. Hanya bedanya bilangan dasarnya. Bilangan dasarnya ya. Jadi bilangan itu adalah kita menyandikan atau menyimbolkan ya sesuatu. Kalau dulu tuh awalnya, itu kamu lihat di pendahuluan tadi, nanti tinggal baca-baca ya. Nah, itu sejarahnya itu ya, makanya saya bahas langsung. Tapi ada di materi ya, di Google Classroom. Supaya untuk memudahkan nanti perhitungan. Jumlahnya masing-masing. Ini adalah bilangan dasar 10 tadi. Ya. Kemudian jika lebih dari 1, nah, bisa jadi puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Bilangan paling kanan, ya, berarti dia tempatnya ya, yang menentukan dia paling besar. Bukan angkanya saja, kecuali dia sama. Ya, sama letaknya, baru dia 0 sampai 9 ini yang menentukan besar kecilnya. Tapi jika lebih dari 1 digit, tempatnya yang menentukan. Yang paling kanan itu angka 9, yang paling kiri angka 1, ya besar angka 1-nya. Apalagi dia sama atau lebih besar gitu ya. Di tulisannya, contohnya 2005. 2 dan 5 umpamanya sama ini. Jadi 5 bukan lebih besar daripada 2. Karena kedudukannya 5 paling kanan, sedangkan 2 paling kiri. Kita disebut 5 adalah less signifikan paling kanan, sedangkan 2-nya adalah most signifikan, yang paling bermutu, gitu ya. Kualitasnya paling lebih tinggi. Nah, itu sebutnya most signifikan. Contohnya nih 2005. Karena bilangannya adalah 10 tadi 0 sampai 9, makanya 5 itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat 0. Pangkat 0 pertamanya ya. Bilangan pertama pangkat 0 untuk bilangan bulat. Ya. Ada teman-teman lagi ya. Kemudian yang berikutnya adalah pangkat 1, 10 pangkat 1. Ke kirinya lagi 10 pangkat 2. Ke kirinya lagi 10 pangkat 3. Jika ada lagi 10 pangkat dan seterusnya. Jadi yang terbesarnya adalah 10 pangkat min 1. Jadi kalau dia bilangan ke 10, berarti dia 10 pangkat 9, 10 kurang 1 ya. Karena kenapa? Dia mulai pangkat 0. Bilangan pertamanya pangkat 0, bukan pangkat 1 ya. Pangkat 0. Sehingga yang paling kiri adalah jumlahnya dikurangi 1. Makanya bilangannya ada 10. Berarti dia adalah 10-nya 10 pangkat. Bilangannya adalah 15. Berarti dia adalah 10 pangkat 14. Ya. Bilangan bulat ya. Nah kalau bilangan pecahan, yang paling kirinya nanti dimulai oleh angka min 1. Ya. Contohnya 0,125. Jadi dia 10 pangkat min 1, satunya, 2-nya 10 pangkat min 2, kayaknya ke kanannya besar, padahal makin sama ya, makin kecil ya. Kalau min itu kan makin kecil. Dia tidak ada pangkat 0-nya, karena pangkat 0 sudah dipakai oleh bilangan bulat. Sehingga dia mulai dari min 1. Nah, bilangan yang lain juga dasarnya seperti ini nanti semuanya ya. Cuma bilangan dasarnya, kalau bilangan desimal, jalan 10. 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, dan seterusnya. Ke kirinya, ke kanannya 10 min 1, 10 min 2. Nah, kalau bilangannya bilangan oktal, jadi 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, dan seterusnya. Ke bilangan pecahnya, 8 pangkat min 1, min 2, dan seterusnya. Binar juga gitu.
2 pangkat 0 kali bilangan 0 atau 1. Dia hanya dua pilihannya, 0 atau 1 doang ya. Pangkat 1, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Ke bilangan pecahannya juga begitu. 2 min 1, 2 min 2, 2 min 3. Nah, pengali ini tergantung bilangannya. Apakah, cuma kalau binario cuma 2 ya. Apakah 0 atau 1. Kalau desimal, dia bisa 0 sampai 9. Kalau oktal, dari 0 sampai 8, 7. Nah, ini bilangan binar. Dibilang binar, bilangannya 2, 0 dan 1. Jadi yang terkecil dari bilangan. 0 dan 1, 0 itu menunjukkan nanti dia. Kalau di ini ya sebagian besar ya peralatan dia tidak ada tegangan. Sedangkan satunya ada tegangan, listrik gitu ya. Nah, itu aja dia nanti. Hanya 2. Nah, jadi kalau dia lebih dari itu, 1 nanti ya, berarti dia kalau selain 01 berarti dia kembali lagi seperti tadi. Ya. Itu bilang bulatnya umpamanya 1010. Ingat binar ya. Ini bukan 1010 tetapi 1010. Kalau kita desimalkan nanti ke desimal dia akan berbeda. Nah, di sama dia. Kalau kita desimalkan besarnya nih. 2 pangkat 0, 1 dikali 2 pangkat 1, 0 dikali 2 pangkat 2, ditambah 1 2 kali pangkat 3. 2 pangkat 3 8, ditambah 0, ditambah 1, tambah 2, ditambah 0. Dapatnya adalah 10 kalau desimalnya. Nah, itu dia. Kalau pecahannya sama. Min 1 dulu ya. Jadi 0 jangan dipakai lagi. 1 kali 2 min 1, 0 kali 2 pangkat min 2, 1 dikali 2 min 3. Ini kalau didapatnya ini, dia setengah, seperempatnya nggak ada, 1/8. Berarti 1/8, 5/8, jadi kira ya. 125, 0,625 kalau kita jadikan dia bilang. Nanti ada konversinya ya. Kalau ini bisa dihitung langsung. Bisa. Nah, karena kita punya 2 bilangan, nah maka kita harus mengkonversi. Tidak sama 1010 binar dengan 1010 desimal. Tidak sama. Berbeda ya. Sehingga harus kita konversi. Nah, itu dia. Konversi. Konversinya gimana? Nah, caranya adalah pembagi. Tapi ingat, pembaginya itu adalah bilangan bulat ya. Tidak ada pecahan. Berarti kalau nggak ada pecahan apa? Berarti ada sisa. Nah, sisa itu yang jadi bilangannya nanti. Nah, kita ambil contohnya ya, bilang bulat. Contohnya ini 83 desimal. Berapa binarnya? Ya, 83 kita bagi, binarnya berapa? 2 kan? Berarti bagi 2. Kalau dia ke oktal ya, 83 bagi 8. Kalau dia ke hex, 83 bagi 16. Nah, jadi sini dia. Ini bilang aslinya, kenapa? Dibagi ini, bilang bulat. Ya. Tapi dia tidak boleh ada pecahan. Contohnya nih, 83 umpamanya. 83 dibagi 2, dapatnya 41. Tetapi 41 kali 2 baru 82. Berarti masih ada sisa 1 kan? Jadi satunya menjadi sisa. Tidak boleh 81,5. Ya harus bulat ya, hasilnya harus bulat. Berarti ada sisa. Nah, sisanya itu bisa 1, bisa 0. Walaupun 0 tetap ditulis. Ya. Ini kalian nggak usah mencatat ya, nanti videonya bisa diambil di Google Classroom, nanti saya kirim ya. Semuanya nanti saya kirim videonya. Yang kita laksanakan ini kita kirim nanti. Kemudian 41 juga harusnya 21,5 kan? Tapi tidak boleh. Bulatnya berapa? 20. Sisanya 1 lagi. Sisanya 1 lagi ya. Kemudian 20 bagi 2. Ya dapat 10. Nggak boleh langsung. Harus ditulis sisanya. Walaupun nggak ada ditulis. Sisanya 0. Gitu ya. Kemudian 5. 20 bagi 2, 10 ya. Sisanya 0. 10 bagi 2 juga dapatnya 5. Nggak ada sisa. Tapi harus ditulis 0. Nggak ada tulis 0 ya. 5 dibagi 2 sama dengan tadi dapatnya 2. Berarti 2 ke 2 baru 4. Sisanya 1. Ini masih lebih besar, atau sama dengan 2. Dia harus lebih kecil dari 2. Oke, 2 dibagi 2, dapatnya 1, sisanya 0. Nah, inilah bilangnya, dari bawah ke atas. Ya. Jadi dia 1010, bukan dari 110, dari bawah ke atas.
itulah bilangan binarnya. Bilangan binarnya dari bawah ke atas. Ya, dari atas ke bawah. Nah, inilah jadi bilangannya. Nah, gimana kalau pecahan? Ya, kalau pecahan gitu ya. Nah, kalau pecahan, kalau tadi dibagi 2, nah kalau lorong kecil daripada 0 dibagi, ya makin kecil dia kan, tidak akan dapat 1. Nah, akhirnya ini harus kita kali. Kita kali gitu ya. 625, kalau dia lebih besar dari 1, ditulis, mau kecil juga, tetap ambil bawaannya. Besar dari 1 umpamanya, 625 dikali 2, dapatnya 1,25. Saya ditulis 1, kan? Tadi 0, jadi 1, 1 menjadi bawaan. Sisanya dikali lagi 2, sampai nanti hasilnya 1 atau berulang. Ini yang contoh 1 dulu ya. Contoh 1 dulu. Tambah lagi. Nah, sisanya kali 2, 0,5, ya sisanya 0 ditulis. Kemudian udah sisa pas 1, ya udah. Tapi kalau masih ada komanya, diulang lagi sampai dia dapat 1 atau, nah kalau yang pecahan ini tidak selamanya di akhirnya 1. Bisa juga berulang, nggak habis dia nanti ya. Nanti ada contoh. Nah, hasilnya kalau bulat, tadi dia dari bawah ke atas. Kalau ini dia dari atas ke bawah. Ya, kebetulan ini sama ya, ini bawah atas sama, tapi nanti kalau berbeda nanti jadi salah ya. Ini dari atas ke bawah. 0,101. Itu dia. Nolnya ditulis, karena dia kecil daripada 0 ya. Nolnya ditulis. Nah, dia ada tanda dia dari atas ke bawah. Nah, itu dia. Ininya ya, untuk bilangan pecahannya. Ini nanti saya tutup dulu sebentar. Untuk ininya dulu ya. Nah, nanti ini ya, nanti saya ini dulu kalian.